Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi SMK Bina Prestasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 10. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini kita masih membahas tema Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu Al-Quran, pengertian Al-Quran, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kemudian apa saja isi kandungan Al-Quran. Dan kita juga telah membahas apa itu hadis, pengertian hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, kemudian pembagian hadis dan lain sebagainya. Dan pada video kali ini kita membahas tema yang baru, yaitu ijtihad. Apa kaitannya ijtihad dengan Al-Quran dan hadis? Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, perlu dikaji dan diteliti untuk dapat diambil ajaran-ajaran di dalamnya tentang hukum atau aturan di dalam menjalani kehidupan ini. Tentu ada proses dalam menggali hukum tersebut. Nah, inilah proses yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab ijtahada yajtahidu, ijtihadan, yang artinya bersungguh-sungguh, mengerahkan segala tenaga, kemampuan, atau bekerja secara optimal. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan, tenaga, dan pikiran untuk menetapkan suatu hukum yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Sedangkan orang yang berijtihad kemudian dikenal dengan mujtahid atau disebut dengan mujtahid. Ada 4 imam mazhab yang terkenal yang kemudian disebut dengan mujtahid mutlak. Keempat imam mazhab ini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berijtihad, menyimpulkan suatu hukum, menetapkan suatu hukum yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Kemudian ilmu mereka menjadi petunjuk buat manusia. 4 imam mazhab tersebut diantaranya adalah yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua adalah Imam Malik bin Anas, yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i, dan yang terakhir yang keempat adalah Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai para imam mujtahid tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kedudukan ijtihad, sebenarnya ijtihad ini bukan sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang primer yang disepakati oleh ulama sepanjang masa, ya, ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis atau sunnah Nabi, yang ketiga adalah ijma' para ulama, yang keempat adalah qiyas. Jadi ijtihad sebenarnya bukan sumber hukum Islam, tetapi dia adalah proses menggali hukum, beristinbat, menetapkan hukum Islam yang bersumber dari 4 sumber hukum Islam yang primer yang telah saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana kemudian ijtihad mendapatkan restu dari Rasulullah SAW untuk menjadi sebuah metode
atau cara atau proses dalam menyimpulkan dan menetapkan suatu hukum. Kisahnya dimulai dari sahabat Mu'adz radhiyallahu an. Beliau adalah sahabat yang dikenal sebagai ahli fikih, ahli hukum, yang kemudian diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi seorang gubernur atau qadhi di sebuah tempat yang disebut dengan di Yaman, negeri Yaman. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini akan diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan suatu hal yang sangat penting untuk tugasnya di Yaman nanti. Beliau menanyakan kepada sahabat Mu'adz, wahai sahabat Mu'adz, apa yang kamu lakukan ketika orang bertanya tentang suatu hukum? Apa yang kamu tetapkan? Dari mana kamu menetapkannya? Sahabat Mu'adz bin Jabal kemudian menjawab, aku menetapkan hukum berdasarkan Al-Quranul Karim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, wahai sahabat Mu'adz, apabila tidak kamu dapati sumber hukum dari Al-Quranul Karim, bagaimana kamu menetapkan suatu hukum? Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kembali menjawab, saya akan menetapkan suatu hukum berdasarkan hadis Nabi ataupun sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kembali kepada sahabat Mu'adz ini, wahai Mu'adz, bagaimana jika di dalam hadis pun tidak kamu dapati sumber hukum tersebut? Bagaimana kamu menetapkan suatu hukum? Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini menjawab dengan jawaban yang mantap, ajtahidu ra'yi. Saya akan menggunakan segenap kemampuan, tenaga dan pikiran saya untuk berijtihad, menyimpulkan suatu hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat di Yaman, yang tidak keluar dari koridor Al-Quran maupun hadis. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dada Mu'adz bin Jabal sebagai bentuk kerelaan dan suatu bentuk persetujuan Rasulullah SAW akan keputusan Mu'adz bin Jabal untuk berijtihad ini. Dan kemudian Rasulullah SAW mendoakan Mu'adz semoga senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya ketika seseorang berijtihad, mengerahkan kemampuannya, tenaga dan pikirannya untuk menggali sumber hukum di dalam Al-Quran maupun hadis, kemudian ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala ijtihadnya dan pahala hasil yang dia dapat, yaitu kebenaran. Namun apabila seorang mujtahid dia berijtihad, mengerahkan segala kemampuannya, tenaga dan pikirannya untuk menyimpulkan suatu hukum yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis, kemudian ijtihadnya ini salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikannya pahala, yaitu pahala ijtihadnya, karena dia telah bersungguh-sungguh. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat buat kita semuanya. Dari Bapak cukup sekian, walafu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.